Hai teman-teman semua, di kesempatan kali ini kami akan review jalan-jalan kami di Petaling Street dan juga Mid Valley Mega Mall. Untuk itu, saksikan terus ya. Pada hari itu kami datang ke Petaling Street, tapi sayangnya kami datangnya kepagian. Dan ternyata di Petaling Street toko-tokonya dibuka sekitar pukul setengah 11 atau jam 11. Jadi saat itu masih belum banyak toko-toko yang buka. Kacang. Hari itu cuaca panas sekali, benar-benar panas sehingga membuat saya pribadi menjadi lemes dan malas untuk melangkahkan kaki. Tapi ya sudahlah, karena memang tujuan kita ke sini juga untuk jalan-jalan, jadi saya ingin melihat seperti apa kondisi Petaling Street ini. Dan ternyata di sepanjang perjalanan, Mama Papa melihat toko yang menjual topi dan mereka sangat suka dengan topinya. Cocok nggak? Dia tuh Mama seneng banget karena memang kayaknya Mama Papa udah lama banget mencari-cari topi seperti ini. Goyang dulu. Goyang dulu, Om. Apalagi harganya itu murah banget teman-teman. Jadi untuk yang satu lapis aja harganya Rp10 dan yang double harganya Rp15. Oke banget ya. Kemudian di saat kami berjalan, Mama juga menemukan tahu fufa. Kalau di Indonesia disebutnya kembang tahu, dan ini merupakan kesukaan Mama. Jadi Mama langsung membeli karena kita masih akan berjalan, jadi kita hanya beli 2 cup aja. Dan ternyata tahunya itu, kembang tahunya itu super enak dan juga kental. Jadi bener-bener oke banget. Recommended kalau teman-teman lihat ini, beli deh banyak-banyak karena memang enak banget. Dan karena memang panas banget cuaca hari itu, jadi kami nggak lama-lama berada di Petaling Street yang di pertokoan-pertokoan itu ya. Akhirnya kami berjalan mencari tempat ibadah yaitu kelenteng, tempel ya. Jadi kami bertanya kepada warga sekitar di mana letak tempelnya atau kelentengnya. Kemudian kami pergi ke sana dan ternyata kelenteng di sini agak lumayan besar dan hampir mirip dengan kelenteng yang ada di Manado. Dan kami memutuskan untuk masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Seperti ini tempelnya, cakep banget. Dan ingat ya teman-teman, ini yang saya notice banget di Kuala Lumpur ini, bersih banget. Jadi di jalanan, di sepanjang perjalanan, di gedung-gedung maupun di depan tempel, semuanya itu sangat bersih ya. Sekalipun di pertokoan yang tadi ya, di jalan yang banyak toko tadi, benar-benar bersih, nggak ada sampah, nggak ada ludah di jalanan, nggak ada coret-coretan. Salut dengan warga-warga yang ada di sini yang semua mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan dan keindahan kotanya. Nah, kalau di Manado, di kelenteng yang ada di Manado, yaitu di Ban Hin Kiong, jadi yang seperti ini, yang ada lampu-lampunya, di setiap lampu itu ada nama. Mungkin kalau di Manado itu nama keluarga ya, jadi di sini disebut seperti amal lilin. Jadi orang yang ingin beramal, namanya akan ditulis di setiap satu arca atau satu sen atau sinbeng, kemudian di bawahnya ada nama keluarganya. Itu kalau di Manado ya. Kalau di sini saya kurang tahu karena saya nggak bertanya kepada petugasnya. Satu juga yang saya notice di Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu warganya itu rata-rata bahkan hampir semuanya sangat toleransi beragama. Jadi sangat menghargai pemeluk agama lain dan menghormati masing-masing kepercayaan maupun kebudayaannya ya, sehingga bisa hidup rukun dan juga damai. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ingat bahwa di Petaling Street ini signal HP itu sangat susah ya. Jadi nggak tahu kenapa, apakah SIM card yang saya pakai aja, soalnya itu semua terjadi kepada HP saya, papa maupun mama. Jadi nggak ada signal, loading terus, jadi kami nggak bisa memesan Grab Car. Jadi agak susah untuk saling kontak satu sama lain. Jadi kalau teman-teman punya rombongan, jadi berjalan bersama teman-teman, jangan sampai terpisah karena nantinya akan susah untuk saling cari. Nah, dan tipsnya akhirnya untuk kembali ke hotel atau ingin bepergian ke tempat yang lain, teman-teman harus memesan taksi yang konvensional ya, jadi yang ada di jalan.
Dan sebelum memutuskan untuk kembali atau menuju ke Mid Valley Mega Mall, kami mencoba makan di Petaling Street ini. Ini ada kayak kedai atau pusat makanan ya yang ada di hook jalan. Di sini ada beberapa penjual makanan dan kami mencoba makan. Oke lah, rasanya oke. Dan akhirnya setelah selesai makan, kami mencari taksi konvensional di pinggir jalan. Dan akhirnya sampailah kita di Mid Valley Mega Mall. Seperti ini mallnya, cakep banget, sangat gede, dan kita serasa langsung masuk ke dalam surga ya. Karena memang dari Petaling Street yang super panas, cuacanya tuh panas banget, gerah, bikin capek, bikin lemes. Dan begitu masuk ke Mid Valley Mega Mall, adem banget, dan melihat toko-toko yang ada di sini benar-benar bikin mata langsung kebuka ya, langsung seger banget dan happy banget berada di sini. Ini mall ini saya pernah datangi bersama suami dan anak-anak beberapa tahun yang lalu, dan memang tempat ini sangat kami sukai karena sangat banyak pertokoannya. Mau cari apapun juga pasti ada di sini. Tuh kan, seperti yang teman-teman lihat, mau cari brand apapun pasti ada ya. Kosmetik berbagai brand ada di sini, lengkap semua. Mau cari tas atau parfum atau baju-baju juga dengan merek lokal, itu bagus-bagus loh di sini. Jadi barang-barangnya tuh unik-unik ya. Tuh bagus-bagus kan? Nah sekarang kita mau lanjut jalan. Ini mall memang benar-benar besar banget ya. Jadi puas deh untuk berada seharian di sini. Sekarang kita istirahat dulu nih di ayunan ini. Ayunannya lucu banget dan dibikin seperti taman kecil di dalam pertokoan ini, dan sangat kuat karena bisa menampung berat badan papa loh duduk di situ. Tuh bahkan papa kayaknya enjoy banget tuh menikmati duduk di kursi ayunan itu. Jadi kalau teman-teman datang ke Kuala Lumpur, wajib datang ke Mid Valley Mega Mall. Mallnya cakep banget, bahkan hanya sekedar cuci mata aja itu udah sangat menyenangkan ya. Nah kita masih keliling-keliling karena banyak banget ya spot-spot di mall ini yang super gede dan bagus banget. Jujur ya aku suka banget mall ini. Lalu akhirnya kita mencoba pergi ke mall seberangnya lagi. Jadi di sebelahnya itu ada mall satu lagi khusus branded. Jadi dia lebih ke menengah ke atas. Kita sih nggak belanja, hanya sekedar melihat-lihat karena senang aja gitu lihat-lihat barang bagus. Nah dan pertokoan di sini Mid Valley Mega Mall ini seperti mall yang ada di Jakarta namanya Grand Indonesia yang ada gedung East dan gedung Westnya. Hanya tinggal nyebrang aja. Mirip deh seperti ini, tinggal nyebrang aja. Nah itu adalah The Gardens, itu adalah mall yang saya bilang tadi yang banyak toko-toko brandednya. Hah? Siapa? Jadi teman-teman, salah satu tujuan saya merekam-rekam setiap jalan-jalan kami, setiap liburan ataupun kegiatan kami, karena saya senang sekali untuk mendokumentasikan kenangan-kenangan bersama keluarga. Berhubung saya tinggalnya jauh dari papa mama, jadi di saat kami bisa berkumpul seperti ini, saya bisa terus melihat momen-momen indah bersama orang tua dan keluarga saya. Begitu juga dengan anak-anak saya. Jadi suatu saat mereka dewasa nanti, saya masih bisa melihat momen di saat mereka masih kecil. Tuh teman-teman lihat, isi dari toko-toko yang ada di The Gardens Mall ini isinya lebih mirip ke Plaza Indonesia. Itu juga berada di seberang Mall Grand Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi Grand Indonesia dan Plaza Indonesia persis seperti Mid Valley Mega Mall dan juga The Gardens Mall yang ada di Kuala Lumpur. Iya.
GI dan PI. Setelah puas jalan-jalan mengelilingi Mid Valley Mega Mall dan juga The Gardens Mall, akhirnya sore harinya kami juga udah mulai lapar lagi dan kami akhirnya melihat ada restoran dari waktu yang lalu kami pengen ke situ, tapi waktu itu kan antriannya panjang dan ternyata di sini tuh kosong karena memang bukan jam makan siang. Mie Hokian Madam apa tuh? Madam Puan. Untuk siami, yuk makan Pak. Bagaimana rasanya? Ya, Master Chef mau rasa. Master Chef panas, Pak. Enak? Enak. Oh, mantap. Kalau si bapak udah bilang enak, berarti ini enak sekali. Benar teman-teman, yaitu nama restorannya adalah Madam Kwan's Restoran. Dan ternyata memang benar orang-orang pada antri sampai panjang banget seperti ular waktu itu, memang betul ya. Makanan di sini enak-enak ya. Jadi teman-teman wajib coba jika ke Kuala Lumpur makan di Madam Kwan's Restoran. Selesai makan, selesai sudah jalan-jalan kami di Mid Valley Mega Mall dan juga The Gardens Mall. Dan kami kembali ke hotel. Kemudian pada hari selanjutnya kami bersiap untuk kembali ke Indonesia dengan penerbangan menggunakan AirAsia, pesawat AirAsia. Dan kami sangat menikmati setiap perjalanan kami, sepanjang perjalanan kami di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hari pertama sampai hari ke-9 ya, jadi kami 9 hari berada di Malaysia. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua warga Malaysia yang sangat welcome dengan kedatangan kami ke Kuala Lumpur saat itu. Dan terutama juga yang nonton video ini, yang like dan share, yang kasih komen-komen yang positif, masukan-masukan buat kedatangan kami selanjutnya. Terima kasih banyak dan saya berharap kami suatu saat bisa kembali lagi untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang lain lagi ya, seperti Langkawi dan lain-lain sesuai anjuran dari teman-teman semua yang ada di kolom komentar selama video kami dari awal hingga selesai. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe akun JJ Fun Family, channel JJ Fun Family, kemudian di like, nonton video-videonya dari awal hingga selesai, dan juga di share. Semoga video-video saya bisa memberikan masukan, bisa membantu teman-teman semua yang mempunyai rencana untuk berangkat ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia juga di kota manapun. Berhubung virus COVID-19 masih ada di mana-mana meskipun kasusnya udah menurun banyak. Jadi syarat apa aja yang diperlukan untuk memasuki negara Malaysia dan juga apa aja yang dibutuhkan saat kembali ke Indonesia. Jadi teman-teman simak, dan ini adalah peraturan per 1 Mei 2022. Untuk peraturan Juni dan seterusnya teman-teman disarankan untuk tanya lagi atau cek lagi, paling gampangnya sih cek di berita-berita ya yang ada di sosial media. Kami juga bersyukur bahwa perjalanan kami dengan pesawat AirAsia diberikan perjalanan yang lancar, yang mulus, cuacanya juga bagus, sehingga kami bisa tiba dengan selamat sampai ke Indonesia di Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih juga buat doa dari teman-teman semua, buat keluarga kami, buat orang tua kami agar selalu sehat. Kami juga selalu berharap hingga teman-teman semua bersama keluarga untuk tetap sehat selalu, bahagia, dan sukses ya. Teman-teman, saksikan terus video-video kami selanjutnya, jalan-jalan kami ke berbagai penjuru dunia, dan juga tips-tips masak-memasak, motivasi, review-review, dan lain-lain. Sekali lagi, terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan sekarang tibalah kami sampai di Jakarta. Dan seperti inilah kota Jakarta jika dilihat dari ketinggian atau dari pesawat. Cantik ya. Jadi setiap negara, setiap kota itu mempunyai keunikan dan kecantikannya masing-masing. Kami sangat bersyukur atas semuanya itu, dan terima kasih banyak teman-teman sudah nonton semua video-video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. See you, bye-bye. Berdiri awal kabin kami akan membimbing Anda selama proses ini. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Anda untuk terbang bersama kami hari ini. Dear guests, for your safety, this embarkation may be conducted into zone with a short interval between starting from the one to the
Passengers waiting to disembark must remain seated. Standing in line is strictly prohibited. Your friendly cabin crew will guide you to the process. Thank you once again for flying with us today.